Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube saya, Ria Abriana. Di video kali ini saya mau nge-share tentang belanja mingguan. Dan ini hasil berburu belanja mingguan saya. Bagi yang penasaran saya belanja mingguan apa saja, ikutin terus video saya sampai selesai dan jangan di skip-skip. Dan dukung channel saya ini dengan cara di subscribe, di like, dan di komen, serta share ke sosial media yang kalian punya, agar saya semakin semangat bikin video-video selanjutnya. Dan bila berkenan, follow juga Instagram saya yang sudah saya tulis di atas layar video ya. Terima kasih. Dan yang pertama saya ada belanja jeruk manis. Ini saya belinya 2 kilo ya. Ini buat anak-anak. Kalau belanja mingguan nggak lupa ini, anak-anak selalu nitipnya jeruk manis. Mereka suka yang diperas gitu jeruknya ya. Dan itu masih ada yang hijau-hijau tapi itu manis kok. Terus itu tadi ada jagung 1. Terus ada juga bayam 1 ikat. Lalu tadi saya ada beli kecap manis juga ya. Kebetulan kecap manis saya udah habis gitu. Jadi sekalian saya beli di pasar. Terus tadi ada kentang juga saya beli. Nah, kalau yang ini nggak pernah ketinggalan ya. Cabai merah. Terus ini ada cabai rawit dan cabai hijau juga. Kalau masak nggak ada cabai rasanya ada yang kurang gitu ya. Terus selanjutnya ada wortel. Kalau tadi ada kentang, terus ada wortel ya, untuk biasa untuk di sup gitu. Lalu ada terong. Terus ini ada pete ya, tadi 1 papan gitu, terus yang separuhnya udah saya masak. Terus ini juga tadi sawi pahit, tadi ini besar, separuhnya sudah saya masak juga. Jadi saya kalau mau food prep gitu, masak dulu ya, baru lanjut food prep. Terus ini ada bawang merah. Kalau bawang putih saya nggak beli ya, karena masih ada stok yang minggu lalu, masih ada 3 bonggol gitu lagi, cukup lah ya untuk seminggu. Terus itu juga ada saya beli tomat 1/2 kilo. Lalu ini ada telur asin, sudah saya taruh gitu ya di tempatnya, takut nanti pecah gitu ya kalau disatuin dengan belanja-belanja yang lainnya. Terus ini saya beli kaldu jamur, lalu beli gula ini yang 1/2 kilo. Lanjut ada tempe, tadi 2 ya, satunya udah saya masak juga. Lalu saya beli merica bubuk 2 aja, karena masih ada juga ya di sisa di stok saya, di botol gitu. Lalu ini proteinnya ada ikan, ikan baracun gitu ya kalau bilangnya di sini. Udah langsung saya bersihin ya kalau para ikan-ikan ini. Terus ini ada ikan kerapu. Takutnya kalau nggak duluan dibersihin bau gitu ya, langsung saya bersihin terus masukin di freezer gitu. Lalu ini ada ayam. Nah, kalau untuk proteinnya ada 3 macam aja ya, ayam, ikan kerapu, sama ikan baracun tadi. Cukuplah untuk seminggu ya, saya memang gitu, kalau beli protein untuk seminggu ada 3 gitu. Nah, ini ada bakso ayam juga tadi saya beli ya, buat anak-anak nanti, anak-anak suka gitu yang kalau bakso-bakso gini. Nah, ini tadi udah saya taruh juga ya di tempatnya si jeruk manisnya itu. Lanjut saya mau metiin si cabai merahnya ini ya, atau cabai keriting. Ini tadi saya belinya 1/4, tapi saya lupa harganya ya, atau masih mahal kali ya. Jadi saya kalau belanja di pasar itu di satu tempat ya. Kalau untuk sayur-sayuran, cabai, bawang, tomat gitu di satu tempat, biar nggak kemana-mana, bawanya berat gitu ya kalau pindah sana pindah sini gitu ya beli. Misalnya kalau beli cabai di sini, beli bawangnya di sana, beli tomatnya di sana gitu kan, kita berat ya bawa si belanjaan ini. Jadi belinya di satu tempat gitu, biar langsung bawa di satu plastik besar gitu ya. Tapi totalnya tadi saya beli untuk sayur dan cabai-cabai, bawang dan semuanya tadi lah ya, untuk para sayuran ini habisnya itu 74 gitu. Lain dengan ikan ya, kalau ikan di beda tempat lagi. Kalau untuk ikan
budgetnya tadi 100 kalau ikan, tapi kalau ayam beda lagi ya. Tempat ayam beda lagi. Kalau ayam tadi sekilonya itu 29.000. Saya biasa beli yang 1,5 kilo atau 1,7 atau 1,8 gitulah ya, nggak sampai 2 kilo. Jadi total belanja saya setiap minggu itu 200, nggak sampai 300 sih. Kalau saya belanja 200 lebih gitulah, ada sisanya gitu. Nah, kalau buat si cabai ini tadi masih ada sisa ya sedikit itu. Udah saya petik-petik dan saya campur di atasnya gini ya, biar yang atasnya duluan nanti dipakai gitu. Saya alasi dengan kertas bekas buku anak saya yang udah nggak kepake lagi ya. Jadi saya pergunakan aja untuk mengalas-alas belanjaan saya gini, kan menghemat tisu juga ya. Lanjut, ini para cabai hijau, cabai rawitnya mau saya petik-petik juga ya. Dan ini cabai hijaunya juga masih ada sisa sedikit, mau dikeluarin dulu gitu ya kan. Kayak basah-basah berembun gitu ya, jadi dilap dulu tempatnya biar nggak lembab gitu, baru nanti saya masukin yang cabai hijau yang barunya gitu. Terus di atasnya nanti cabai yang udah sisa minggu kemarinnya gitu ya, biar nanti duluan yang dipakai yang di atasnya gitu. Emang kalau dipikir-pikir ya, food prep gini repot rempong gitu ya. Mulai kita dari belanja paginya, lanjut masak lagi gitu dulu ya, lanjut nanti udah selesai masak food prep lagi gitu ya. Aduh repot lah pokoknya. Setiap minggu, setiap kalau mau belanja mingguan gitu, pasti dapur itu berantakan kalau pas lagi food prep ya. Tapi nanti setelahnya sih udah enak ya, udah tinggal ambil aja gitu di kulkas, nggak perlu dibersih-bersihin lagi gitu ya, nggak perlu dipetik-petikin lagi, tinggal kita cuci-cuci aja ya sebelum dimasak gitu. Nah, ini si cabai hijaunya udah selesai saya petiin gitu. Nah, ini yang cabai sisa kemarin saya taruh di atasnya gitu ya. Terus atasnya gitu biasanya saya tutup lagi dengan kertas gitu ya, supaya biasanya berembun ya gitu kalau dari atas, airnya netes ke cabai gitu ya, supaya jangan cepet busuk gitu. Dan jangan lupa juga dilap-lap dulu wadahnya ya, supaya jangan basah gitu. Jadi kalau basah dia nanti cepat busuk gitu ya, kalau para cabai-cabai gini. Terus lanjut, ini ada cabai rawit juga masih ada sisa-sisanya sedikit lagi gini ya. Seperti cabai merah dan cabai hijau tadi saya alasin lagi dengan kertas, dan lanjut saya petik-petik dulu cabai rawitnya. Kalau teman-teman gimana kalau food prep gini, apakah masak? Ada juga ya saya dengar gitu di videonya bunda-bunda yang lain gitu, kalau dia lagi food prep gitu nggak masak gitu ya, takutnya repot nggak keburu gitu food prepnya gitu, ada yang hanya beli lauk aja gitu ya. Tapi kalau saya masak ya, tapi repotnya minta ampun memang sih. Kalau bunda gimana sih, repot nggak sih atau saya merasa kerepotan sendiri? Tapi dulu saya pas baru-baru menikah gitu ya, nggak kenal yang namanya food verification gini. Ya belanja memang belanjanya seminggu sekali, tapi nggak pernah saya susun-susun gitu ya. Kalau udah habis belanja ya udah saya letakin aja gitu, brok langsung ke dalam kulkas gitu. Nggak dibersihin dulu gini lah, nggak di food verification gini. Tapi ya setelah saya mengenal dunia per YouTubean emak-emak begini, baru saya mengenal food profession gini. Tapi kalau dulu di rumah mama saya nggak begini, karena belanjanya juga tiap hari ya, nggak punya kulkas soalnya. Jadi tukang sayur lewat setiap hari gitu, jadi belanjanya setiap hari. Tapi pas sudah menikah belanjanya seminggu sekali, tapi tidak mengenal food profession begini.
Kalau sudah food preparation gini lebih membantu lah ya untuk kita menghemat waktu juga ya untuk memasaknya gitu ya, nggak perlu dipetik-petik lagi gitu, dan terus bahan makanannya awet gitu ya, nggak cepat busuk gitu. Nah, ini cara penyimpanan tomat saya juga begini. Saya biasanya diletakin di kontainer begini, terus dialasin dengan kertas gitu. Nah, ini nggak muat ya, karena masih ada tomat sisa yang minggu kemarin, ada 1,5 lagi gitu. Jadi nggak bisa ditutup, ya udah nggak apa-apa, saya gituin aja, nanti masuk ke kulkas. Nanti kan kalau udah bisa, kalau udah kepake satu tomatnya bisa ketutup gitu. Nah, ini ya yang seperti saya bilang tadi, bawang putih saya nggak beli, masih ada 3 bonggol gitu lagi, cukup lah, biasanya saya cukup buat seminggu gitu ya. Nanti kalau kurang bisa nanti saya beli di tukang sayur, kan tiap hari lewat di depan rumah saya. Nah, bawang merah saya biasanya seperempat juga sisa gitu ya buat seminggu. Saya letakin di suhu ruang gitu ya kalau untuk para bebawangan. Nah, udah selesai tadi itu ya untuk cabai-cabai dan bawangnya. Saya lanjut untuk petik bayam, tapi nggak saya taruh di kontainer gitu karena udah nggak ada lagi, udah habis gitu ya, dan kulkasnya udah nggak muat kalau untuk dimasukin kontainer lagi wadahnya gitu. Jadi saya taruh aja di kantongan plastik ini, taruhnya nanti di laci bagian bawah gitu. Dan ini besok juga udah saya mau masak kok, nggak lama-lama ya bayam ini. Masaknya separuh nanti untuk siang, terus separuhnya untuk malam gitu. Kalau bayam kan harus cepet habis gitu ya, nggak boleh disisa-sisain untuk berapa lama gitu ya, paling bertahan kalau nggak saya 3 jam sampai 4 jam gitu. Nah, ini udah selesai, saya langsung susun-susun ke dalam kulkas gitu ya, biar enak nanti kalau mau masak tinggal ambil-ambil aja. Oke, sekian dulu ya video dari saya. Jangan lupa untuk dukungannya, subscribe, like, dan komen ya, serta share ke sosial media yang kalian punya. Dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dan ucapan di dalam video ini. Saya mohon maaf dan terima kasih.